Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dengan NIM 230423320 akan mempresentasikan tentang ilmu pemerintahan terkait materi kelembagaan negara yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Yang pertama yaitu materi kelembagaan negara. Kelembagaan negara adalah sistem dan struktur yang mengatur pemerintahan suatu negara. Kelembagaan ini mencakup berbagai lembaga, organisasi, dan fungsi-fungsi yang penting dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun setiap negara memiliki kelembagaan yang berbeda, ada beberapa lembaga dan prinsip dasar yang umumnya ada dalam hampir semua negara. Berikut adalah beberapa komponen umum dalam kelembagaan negara. Yang pertama, eksekutif, kepala negara. Biasanya dijabat oleh seorang presiden atau seorang raja permaisuri dalam sistem monarki. Mereka adalah simbol negara dan pimpinan tertinggi. Kepala pemerintahan, posisi seperti Perdana Menteri atau kepala lembaga eksekutif lainnya, bertanggung jawab mengelola operasional pemerintahan sehari-hari. Yang kedua, badan legislatif, Kongres. Badan legislatif membuat undang-undang. Parlementer dapat terdiri dari satu majelis atau sistem unikameral atau dua majelis sistem bikameral, sama seperti majelis rakyat dan dewan negara dalam sistem bikameral. 3. Peradilan. Sistem peradilan. Sistem ini mencakup pengadilan dan hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan alasan perselisihan hukum dan memverifikasi bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. 4. Lembaga otonom. Bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan regulasi keuangan. Komisi pemilihan mengatur pemilihan umum dan pemungutan suara. 5. Badan pengawasan. Badan Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di pemerintahan. Ombudsman bertindak sebagai pengamat independen menerima pengaduan masyarakat mengenai ketidakadilan atau penyalahgunaan yang dilakukan pemerintah. 6. Badan Keamanan. Angkatan bersenjata bertanggung jawab atas pertahanan negara. Polisi menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. 7. Lembaga pendidikan dan penelitian. Sekolah dan universitas bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Lembaga penelitian melaksanakan penelitian untuk melayani pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Organisasi kesehatan. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas kebijakan dan layanan kesehatan. Rumah sakit dan klinik menyediakan pelayanan kesehatan. 9. Organisasi sosial dan kemasyarakatan. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas kebijakan dan program perlindungan sosial. Badan Perlindungan Anak melindungi hak dan kesejahteraan anak. 10. Lembaga keuangan. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan keuangan dan pengelolaan anggaran negara. Pasar saham, tempat memperdagangkan saham dan instrumen keuangan lainnya. Lembaga negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Mereka juga mencerminkan sistem dan nilai-nilai politik negara tersebut. Kekuasaan dan fungsi masing-masing organisasi ini diatur oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Materi selanjutnya yaitu lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki peran dan wewenang penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Lembaga-lembaga ini biasanya berada di puncak hierarki pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi kunci dalam suatu negara. Meskipun istilah dalam jumlah lembaga tinggi negara dapat bervariasi antara negara-negara, berikut adalah beberapa contoh lembaga tinggi negara yang umumnya ada dalam banyak negara. Yang pertama yaitu kepala negara. Presiden. Dalam sistem republik, presiden adalah kepala negara dan biasanya juga kepala pemerintahan. Monarki. Dalam sistem monarki, raja atau ratu adalah kepala negara, sementara kepala pemerintahan mungkin adalah seorang perdana menteri. Yang kedua, kepala pemerintahan. Perdana menteri bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari pemerintahan dalam sistem republik atau monarki konstitusional. 3. Legislatif. Parlementer terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam sistem dua kamar atau satu badan legislatif dalam sistem satu kamar.
Parlementer membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. 4. Yudikatif. Sistem peradilan ini mencakup pengadilan dan hakim yang bertanggung jawab atas menjalankan hukum dan menyelesaikan perselisihan hukum. 5. Lembaga keuangan. Bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan regulasi keuangan. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. 6. Komisi Pemilihan mengatur pemilihan umum dan pemungutan suara serta memastikan proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan. 7. Badan Anti Korupsi bertugas untuk memerangi korupsi dalam pemerintahan dan sektor publik. 8. Badan Pengawasan Media bertugas memantau dan mengawasi media massa untuk memastikan kebebasan pers dan etika jurnalisme. 9. Badan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas program-program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat. 10. Badan Keamanan dan Pertahanan Angkatan Bersenjata bertanggung jawab atas pertahanan negara. Kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Lembaga tinggi negara ini berperan dalam menjalankan pemerintahan, mengambil keputusan penting, serta memastikan keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Mereka umumnya diatur oleh konstitusi atau hukum dasar negara dan memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan stabilitas. Materi selanjutnya yaitu hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga-lembaga negara merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Ini memastikan bahwa kekuasaan dibagi secara efisien, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempromosikan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Di berbagai negara, hubungan antar lembaga ini dapat bervariasi tergantung pada sistem politik dan konstitusi negara tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip dan dasar tentang hubungan antar lembaga negara. 1. Pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan adalah prinsip dasar dalam banyak sistem pemerintahan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisah agar satu lembaga tidak mendominasi yang lain. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 2. Keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan merujuk pada situasi di mana masing-masing lembaga negara memiliki wewenang dan kontrol yang seimbang. Ini mencegah lembaga-lembaga tertentu menjadi terlalu dominan dan memastikan adanya pengawasan saling antar lembaga-lembaga itu. Yang ketiga, check and balance atau pengawasan dan keseimbangan. Prinsip ini melibatkan pengawasan saling antara lembaga-lembaga negara. Sebagai contoh, legislatif dapat mengawasi dan menggagalkan kebijakan eksekutif, sedangkan yudikatif dapat memeriksa apakah tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan hukum. 4. Kewenangan konstitusional. Konstitusi negara adalah dokumen hukum yang menentukan kewenangan dan tugas masing-masing lembaga. Lembaga-lembaga tersebut harus beroperasi sesuai dengan ketentuan konstitusi. 5. Hubungan antar eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial, eksekutif atau presiden dipilih secara terpisah dari legislatif atau parlemen. Ini dapat menyebabkan konflik antar kedua lembaga jika mereka memiliki mayoritas yang berbeda. Dalam sistem parlementer, eksekutif atau perdana menteri berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ini cenderung menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara eksekutif dan legislatif. 6. Hubungan dengan yudikatif. Yudikatif bertanggung jawab atas menguji tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum dan konstitusi. Yudikatif juga dapat menentukan konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Eksekutif dan legislatif harus menghormati keputusan yudikatif dan tidak campur tangan dalam keputusan-keputusan peradilan. 7. Proses legislatif. Legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Eksekutif seringkali memiliki peran dalam menyetujui atau menolak undang-undang yang telah disetujui oleh legislatif. 8. Keharmonisan dan konflik. Hubungan antar lembaga dapat bervariasi dari negara ke negara. Dalam beberapa kasus, hubungan dapat harmonis dan dapat bekerja sama dengan baik. Sementara dalam kasus lain, konflik dan ketegangan antar lembaga bisa muncul. Penting untuk dicatat bahwa konstitusi dan hukum dasar negara akan sangat mempengaruhi bagaimana hubungan antar lembaga negara berfungsi. Prinsip-prinsip di atas dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.